Dari situ muncul namanya welas asih. Baru bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Baru kita bisa peduli pada siapapun. Baru imannya nampak menjadi perilaku. Bukan sebagai pengakuan. Bukan dalam wujud ritual. Ritual itu urusan diri kita dengan Allah. Tetapi sudah mewujud menjadi akhlak. Dirindukan kehadirannya. Setiap orang merindukan kehadiran. Setiap orang merasakan kehadirannya sebagai sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian, sumber energi, sumber kesejukan. Di mana ada kebakaran, dia hadir. Dia akan menjadi air yang bisa membebaskan api yang sedang menyala-nyala. Bukan menjadi provokator. Di mana ada kemarahan, malah ikut menyulut kemarahan. Dan banyak yang seperti itu. Mohon maaf. Menebarkan kebencian bukan sekedar mengotori diri kita sendiri, mengotori ruang kehidupan, mengotori orang lain yang mengizinkannya. Satu pertanyaan saya lagi. Inginkah diri kita dipilih sebagai pemegang amanah? Ingin? Ya, sekarang kembalikan pada diri. Ya Allah, maafkan semua kepalsuanku selama ini. Aku berpura-pura. Aku tidak tahu. Dan sekarang aku tahu kalau aku tidak tahu. Tunjuki jalan ya Allah. Sebagaimana yang kau janjikan. Mayahdillahu fahuwal muhtadi. Wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk karena kesombongannya, sampai mati tidak akan bertemu dengan waliyan mursidan, tidak akan bertemu dengan guru yang cerdas. Lalu kita lihat Quran surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Pertanyaannya, siapa kamu di sini? Siapa kamu di sini? Orang yang sudah dipercaya untuk memegang amanah ini. Kita, amanahnya saja belum dipercayakan kepada kita. Jangan sok-sok jadi penyampai amanah. Bisa dimengerti? Oke. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanata ila ahliha. Jadi Allah itu menyuruh kamu menyampaikan amanah ila ahliha, hanya kepada ahlinya saja, kepada yang berhak. Makanya Rasulullah bersabda, menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak berhak untuk menerimanya suatu kezaliman. Menahan ilmu dari mereka yang berhak untuk menerimanya suatu kezaliman. Makanya seorang penyampai ilmu harus tahu apakah dia berhak, apakah dia tidak berhak. Kalau orang datang ke rumah kita butuhnya beras, kasih beras. Orang datang ke rumah kita butuh anak sekolah supaya SPP-nya bisa dibayar, kasih SPP. Orang gak butuh ilmu datang ke rumah malah dikasih ceramah dari pagi sampai sore. Gak butuh. Disitulah kita harus hidup intuisinya. Kapan seseorang butuh, kapan seseorang tidak butuh. Dan saya cuma bisa berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga orang-orang yang mendengarkan kajian ini hanya mereka yang butuh. Yang tidak butuh semoga terhindar untuk mendengarkannya. Karena yang tidak butuh malah justru nanti menghujat, mengkritik, menyalahkan. Kalau yang butuh pasti mengalirkan pengetahuan itu dengan kejujuran pada dirinya.
Karena kalau saya sudah berbicara di publik seperti ini, tentu saja sulit saya untuk tahu niat para hadirin datang di tempat ini. Tetapi saya cuma bisa berdoa, karena tangan saya cuma dua. Tapi tangan semesta banyak, ada di mana-mana. Telinga semesta ada di mana-mana. Pendengaran semesta ada di mana-mana. Tanpa batas. Saya cuma bisa menyampaikan kepada beliau. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini sampai kepada ahlinya saja. Innallaha ya'murukum antu adul amanati illa ahliya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Mungkin sampai di sini barangnya kayak apa Bapak Ibu belum mengerti. Tapi baru pengertian. Untuk mengerti harus mengalami sendiri yang mana amanah itu yang sebenarnya. Malam yazuk lam ya'rib. Yang gak ngalamin gak akan paham. Lagi-lagi rasa itu tidak bisa didongengkan. Rasa itu tidak bisa disampaikan lewat ceramah. Rasa itu harus dialami sendiri. Saya bikin seminar tentang rasa duren. 4 hari 4 malam saya ceramah tentang rasa duren. Bukan mabuk duren, mabuk omongan saya. Betul nggak? Tapi kalau saya bagi duren dan semua merasakan, langsung mabuk duren. Saya doakan ya, semoga kalian semua mabuk sama Allah, kesurupan sama Allah, sehingga sibgot Allah, celupan Allah itu mewujud menjadi sifatmu, akhlakmu yang terpuji. Tahaluk bi'alakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Makanya Allah mengatakan, tidaklah disebut kebaikan jika kamu melakukannya tidak seperti aku melakukannya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Harusnya perbuatan baik itu seperti Allah melakukannya, tanpa keinginan, tanpa harapan. Semakin jelas ayat ini. Jadi amanah harus disampaikan pada siapa? Hanya pada ahlinya. Dan siapa yang boleh menyampaikan amanah? Yang diamanahi. Kalian tidak diamanahi, berpura-pura menyampaikan amanah. Kacau lagi, bodong jadinya. Betul? Ya. Nah, ayat selanjutnya ya. Ini tidak saya bahas karena yang paling penting adalah bagian pokoknya yang itu ya. Nanti mungkin di kesempatan lain. Nah, dalam Quran surat Al-Ahqaf ya, ayat yang ke-23 Allah berfirman, sesungguhnya pengetahuan itu hanya ada pada sisi Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya. Tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh. Nah, lagi-lagi orang bodoh muncul lagi di sini. Siapa orang bodoh di sini? Orang bodoh itu orang yang sampai hari ini belum mendapatkan ilmu laduni. Ilmu yang langsung dari Allah. Kalau ilmu yang dibaca dari buku, apa kata orang? Semua ilmu pinjaman. Jadi pengetahuan sejati itu yang dialami langsung oleh kita, yang sudah menjadi rasa dalam diri kita. Makanya di Quran, surat Asy-Syura itu ayat 52. Sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu iman. Sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu kitab. Tetapi aku jadikan ruh sebagai cahaya. Dan dengan cahaya itu, aku menunjukkan jalan ke situ. Makanya setelah mengerti itu, barulah memahami apa itu iman, apa itu kitab. Sekali lagi, rasa itu tidak mungkin diceramahkan. Rasa harus dialami langsung sendiri. Hanya mereka yang mengalami yang akan bisa memahami. Yang tidak mengalami tidak akan pernah bisa memahami.
Sayang sekali, selama ini banyak orang yang puas mengatakan dirinya sudah paham, padahal dia baru baca apa kata orang, apa yang ditulis orang, apa yang dikatakan orang, bukan mengalami langsung. Hadirin, iman tidak cukup percaya, dan percaya harus diawali dengan pembuktian. Untuk pembuktian harus merasakan langsung. Saya kalau baca WA itu, wah, penuh sukacita. Ada yang cerita dulu sebelum saya kenal jati diri, aduh mau sholat khusyuk itu. Bukan sekedar sulit sholat khusyuknya, mau sholat aja gak ada keinginan. Sekarang rindu untuk sholat. Dan bisa berlama-lama sholat. Sholat menakjubkan, penuh sukacita. Karena merasakan langsung pengalamannya. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, berapa jauh jarak antara dunia dan akhirat? Beliau mengatakan, hanya satu kerdipan mata. Dan itu diabadikan ya dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 40. Jadi dari sini kita sudah tahu, tambahan lagi, ternyata orang bodoh itu orang yang pengetahuannya itu semua menumpuk di otaknya, hanya pengetahuan kata orang, bukan miladun ka ilman, bukan pengetahuan langsung dari sisinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengakses sumber yang ada dalam dirinya. Padahal Allah sudah mengasih pengumuman sama kita, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Pengumuman bukan itu. Pengumuman bukan itu. Tapi kita tidak mencerna pengetahuan itu. Hadirin, kenapa kebanyakan manusia begitu? Hanya puas dengan apa kata orang, hanya puas dengan apa yang ditulis orang, walaupun tidak mengalami langsung. Kenapa? Ini ayatnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ini surat Al-Baqarah ayat 170, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari bapak-bapak kami saja. Walaupun bapak-bapak mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun, bahkan bapak-bapak mereka sama sekali tidak mendapatkan petunjuk. Jujur ya, yuk sekarang iman kita kan sekedar mengandalkan warisan. Tuh, dari kecil kalau ditanya orang lainnya, bilang kamu orang beriman, kamu agamanya ini. Cukup begitu kan? Betul nggak? Tanya sama Pak RT, mohon maaf, nama siapa? Alamat di mana? Agama Islam Pak RT. Langsung diaku sama Pak RT? Langsung sama Pak RT. Diketik langsung. Puas diakui Pak RT? Itu yang pertama. Karena kita selama ini hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Walaupun kata Quran, mereka tidak tahu sesuatu apapun. Bahkan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Sampai digambarkan begitu dalam Al-Quran. Yang kedua, ini kata Quran surat Yunus ayat 66. Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang menyeru selain Allah tidaklah mengikuti. Mereka itu tidak mengikuti kecuali dengan prasangka belaka. Dan mereka hanya menduga-duga.
Itu yang disebut dengan ilmu kirata. Tahu ilmu kirata? Dikira-kira dan tidak nyata.